Ya, oke, sip. Kita lanjut lagi ya ke materi sekarang ya, teman-teman. Kita akan coba untuk ngebuat proses yang pada dasarnya benar-benar kita menembak gitu ya, teman-teman ya. Dimana peluru kita akan berjalan ya, bergerak dari ujung layar ke ujung layar lainnya gitu, teman-teman ya. Oke, jadi kita harus memastikan dulu eh, kita telah menggunakan collision ya, teman-teman ya. Dan saat mereka apa tuh sebenarnya meng- mengenai musuh gitu, teman-teman, mereka akan menghancurkan musuhnya gitu, teman-teman. Oke, dan mari kita mulai ya. Jadi pelurunya itu kita akan membuat itu, mereka akan floating ya, floating sekitaran di scene-nya kita. Kita bisa menghilangkan ya yang tidak perlu kita gunakan di sana gitu. Lalu kita juga bisa langsung bekerja dengan prefabs-nya ya, langsung kita ubah prefabs-nya. Dan saya akan klik ya prefab-nya itu. Mari kita lihat di sini ya. Dan untuk pertama-tama ini eh, saya ingin menambahkan ya kita rigid body dua dimensi gitu. Jadi kita bisa ngebuat ini dari bergerak ya dari kiri ke kanan gitu, teman-teman. Bisa terbang ya gitu, teman-teman ya. Dari layar gitu, atau em, kita biarkan aja sebagai dinamik ya, dinamis ya, tipe dinamis. Kita lihat bagaimana itu bekerja gitu, teman-teman. Sip. Oke, jadi saya pertama tidak ingin benda itu memiliki gravitasi ya, meskipun teman-teman bisa ngelakuinnya jika eh, apa tuh sebutannya, kalau misalkan teman-teman mengira benda itu ada dropnya gitu ya, teman-teman ya, drop off-nya gitu. Itu akan jadi lucu juga ya, teman-teman ya. Kita taruh nol ya, dan ini mungkin teman-teman tahu kita itu akan em, kita akan kembali ke gravitasi dan kita akan bermain sedikit dengannya gitu, teman-teman. Ini adalah seni dari interaktif game design gitu, teman-teman. Let's say ya, mari kita katakanlah em, untuk menambahkan komponen ya, itu akan menjadi semacam collider, teman-teman. Ya, jadi em, kita akan nambahin kapsul collider ya, karena itu sama dengan, secara kasar itu sama dengan bentuknya pemain gitu, teman-teman. Lalu saya akan kliknya itu di prefabs, teman-teman. Saya akan tambahin di prefabs ya. Double klik prefabsnya, teman-teman. Di sini kita bisa ngeliat collidernya agak sedikit um, berantakan ya di sini ya. Dan secara bentuk ya. Klik collidernya, edit, lalu editin itu saja ya, teman-teman ya. Jadi kita mempunyai sesuatu yang uh, resemble playernya kita gitu, tersebut itu. Yang mirip-mirip lah gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ke ini ya, ke prefabs ya. Kita ingin ngebuat script baru gitu, teman-teman. Jadi apa yang pemain lakukan dengan player movement ya, dengan senjata gitu. Itu kayak ngomong kayak, hey, saya bawa peluru gitu ya, bawa peluru yang hidup gitu, teman-teman ya. Nah, lalu apa fungsinya itu terserah ya, terserah gimana ya, itu urusannya gitu, teman-teman. Jadi saya akan kembali ke folder script ya, teman-teman ya. Saya akan create new C sharp script gitu, teman-teman ya. Akan saya panggil peluru gitu, teman-teman. Saya akan klik kanan ngebuat script C sharp baru ya. Dan pastinya jika Anda memiliki lebih dari satu jenis senjata ya, lebih dari satu jenis peluru, mungkin teman-teman harus melakukan penamaan yang berbeda gitu, fungsi yang berbeda gitu. Namun untuk sekarang kita ngebuatnya tetap simple ya. Jadi kita hanya ingin punya satu senjata gitu, teman-teman, dan satu peluru ya. Satu jenis peluru. Oke. Nah, sekarang double klik ya pelurunya ya, kita sedikit ngebersihin scriptnya nih sedikit ya, dengan ngilangin comments-nya ya. Kita sedikit formatting ya, dan juga ngebuat peluru kita tuh fly ya, bergerak dari layar ke layar gitu. Jadi saya butuh reference gitu, teman-teman ya, untuk rigid bodinya gitu. Jadi saya pikir saya akan
akan menggunakannya gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan start ya dengan nge-create rigid body ya, dan saya akan menamakan rigid body kita ini ya, seperti ya konvensi kita ya, di ya di bagian ini dan semikolon ya, sama rigid body gitu teman-teman. Nah, saya merasa bahwasannya saya setelah saya ya start rigid body-nya gitu ya, itu sama dengan get komponen gitu teman-teman. Nah, komponen itu seperti apa? Ya kayak rigid body gitu teman-teman ya. Jadi untuk ngebuat kapsul itu berputar itu kita dengan menggunakan uh, transform rotate method gitu teman-teman ya. Jadi metode transform berputar gitu. Oke, mari kita mulai teman-teman. Sip, oke, kita akan memulai materi dengan tantangan ya awal ya. Jadi kita coba dulu ngebuat project 2D ya jatuhnya di Unity gitu teman-teman. Buka Unity Hub, mulai project baru untuk teman-teman sendiri gitu. Dan rename terserah apapun itu, terserah ya sesuka kalian gitu ya. Nah, jadi oke, jadi punya saya akan disebut delivery driver gitu ya. Tapi teman-teman bisa panggil apa saja ya, mau dipanggil apa aja ya, terserah gitu teman-teman. Oke. Jadi setelah projectnya udah dibuka teman-teman ya, kita akan ngebuat em, kapsul, sprite kapsul ya teman-teman ya, yang akan menjadi mobil kita gitu teman-teman ya. Oke. Dan kemudian saya ingin teman-teman ngebuat ya script C Sharp ya, dan saya ingin nambahin kapsul ini itu sebagai komponen utama gitu dari si script C Sharp-nya tersebut gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin ya dan nggak pasti dengan apa yang perlu kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Uh, ini ini kasus menambahkan ini sih script-nya itu ke sprite-nya teman-teman gitu ya teman-teman ya. Dan oke, sip, dan langkah terakhir kita ganti nama sprite kapsulnya ya. Dan saya akan kasih nama mobil saya Cruzy McDrive. Anjay, gokil kan ya teman-teman ya. Oke, tapi terserah panggil apa aja teman-teman yang teman-teman suka gitu ya. Itu tantangan teman-teman gitu untuk membuat tadi ya rename segala macem ya, bisa di pause dulu videonya dan ya ikutin aja langkah-langkah ini gitu teman-teman. Okidoki. Nah, sip. Jadi oke, sekarang saya di Unity Hub teman-teman, saya akan ngebuat klik new gitu ya. Jadi saya di sini gunain Unity yang 2021 ya teman-teman ya, dan saya akan klik sini ya. Sip. Jadi ya itu yang saya pengen dah. Ini ya. Oke. Sip. Lalu klik tombol create ya teman-teman ya. Dan oke, wait sebentar, kita tunggu sebentar ya. Sementara kita nyantai dulu sambil nunggu gitu teman-teman. Oke, sip. Ya. Nice. Oke, welcome back gitu teman-teman. Oke, sip. Jadi oke, nah jadi saya akan melompat ke hierarki nih. Kita akan lihat ke hierarki nih. Hierarki saya. Klik kanan terus pilih sprite object 2D dan cari kapsul teman-teman ya. Nah, saya akan rename itu sekarang ya. Yang tadi saya bilang itu oke, saya akan sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama Cruzy McDrive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja McDrive gitu teman-teman ya. Karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi welcome McDrive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Jadi klik kanan di area asset dan buat script C Sharp. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si McDrive ini lalu drag ke driver teman-teman ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ dan itu akan selesai gitu ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu, hal yang sama gitu. Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu. Apa itu metode gitu ya?
Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi banyak orang memegangnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya. Dan secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi hmm, keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam metode apa sih C Sharp ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu, teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui nih dalam pengenalan metode ya, yang singkat ini adalah kita ngebuat creating-nya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat uh, apa ya, sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu. Misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakter loncat gitu. Itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman. Kita akan ngebuat script ya, driver saya. Nah, klik 2 kali itu, nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya, membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya, eh, kita hanya perlu kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman. Telah diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya, dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah, sip. Oke. Tapi untuk sekarang kita nggak perlu komentar khusus ini gitu ya. Jadi saya akan menghapusnya untuk saat ini ya teman-teman ya. Ya, kita akan coba keep it clean gitu teman-teman. Oke, sip. Nah, tapi secara umum ya saya nggak ambil pusing gitu. Saya akan ninggalin aja mereka di sini gitu teman-teman. Kita nggak apa-apain gitu teman ya. Oke. Jadi start dan update gitu teman-teman. Ini adalah metode khususnya gitu teman-teman. Mereka itu callback ya, panggilan balik gitu. Jadi sekarang kita nggak perlu ya gali lebih dalam tentang callbacks, apa itu callbacks gitu teman-teman ya. Tapi yang saya ingin teman-teman pahamin adalah
saat ini Unity Engine ini adalah sistem ya, dan sistem Unity itu bagaimana cara dia nge-execute, menjalankan ya gamenya gitu untuk ya call, start dan update gitu. Nah itu em, jadi itu di Unity nanti akan teman-teman tuh akan coba pahamin tentang yang itu tadi ya, start, update dan segala macam, sama seperti yang di pertemuan pertama ya, week pertama gitu. Nah, kan kita coba ini lebih banyak gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi, oke, ini kan ada start ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, kapan dikatakan semuanya tuh start teman-teman? Ya, when all the things start gitu teman-teman. Jadi saat kita pencet klik play teman-teman ya, kita pencet klik play dan ya itu dimulai gitu. Ya apapun yang dimulai gitu di dalam script atau segala macam scene itu akan mengeksekusi gitu ya, akan menjalankan. Itu akan ngeran dan ya itu akan ya dengan sebutannya kayak ngejalankan lah eksekusi tersebut gitu ya. Nah, jadi dan kemudian kita mempunyai update teman-teman ya. Jadi update ini itu um, terjadi setiap frame ya teman-teman ya. Dengan kata lain kayak kalau start itu kan di awal gitu, tapi kalau di update itu dia akan terus-terusan gitu, dia akan terus-terusan bergerak segala macam gitu teman-teman. Dia akan terus menjalankan kodenya tersebut ya. Oke. Setiap every single frame ya, setiap frame yang kita game ini lagi jalankan gitu ya, kita mempunyai banyak banget frame yang uh, running gitu ya, setiap setiap detik gitu teman-teman. Jadi itu adalah contoh dari update ya teman-teman ya. Jadi dia akan setiap detik, setiap ini frame dia akan tetap menjalankan gitu. Beda dengan start yang hanya menjalankan di awal gitu teman-teman. Oke, yuk kita kembali ke Unity dan lihat apa yang kita lakukan di sini ya. Nah, saya akan kembali ke mobilnya ya si ini ya, Cruzy ini, lalu klik W ya untuk menggerakkan si Cruzy ini ke samping gitu. Karena saya nggak suka dia cuman diem doang gitu teman-teman ya di bawah kamera sini gitu teman-teman. Oke, nah apa yang kita akan gunakan ini? Apa yang kita akan lakukan adalah memutar si Cruzy ini menggunakan kode teman-teman ya. Jadi kita akan menggunakan kode untuk membuat si Cruzy ini bergerak. Oke. Dan jika teman-teman lihat, kita udah sedikit memainkan ya di sini ya. Dan kita mempunyai posisi up, down, left, itu right, segala macam. Oke. Dan kita juga punya rotasi kita teman-teman ya, rotation gitu. Nah, kita pengen ngerotate itu ke Z ya, atau Z axis gitu, sumbu Z gitu ya. Dan bagaimana cara saya mengetahuinya itu? Saya pergi ke X dan play around gitu. Saya akan coba bermain-main di sini. Lalu saya pergi ke Y dan pergi ke Z gitu ya. Dan Z lah yang melakukannya gitu, yang membuat kita bisa ngerotate gitu teman-teman. Nah, di sisi lain ya, teman-teman bisa lihat ya, kalau misal kita ngerotasikan ini ya di sekitaran hijau ya, itu akan itu akan itu akan ngerotate teman-teman ya dan berputar seperti gitu gitu. Dan jika kita ngerotate ini ya, yang merah atau yang mana aja itu, Z itu akan pergi ke ini, akan masuk ke dalam world ya, dan dia akan berputar sekitaran Z, sekitaran Z axis, sumbu Z ya jatuhnya ya. Nah, bagaimana saya tahu hal itu nyebar ke world gitu teman-teman ya? Bagaimana kita bisa ngeliatnya? Nah, ini ada sedikit trik licik ya untuk teman-teman di sini ya. Jadi di scene Windows kita teman-teman lihat kan ada 2D buttons ya, ada tombol dua dimensi gitu teman-teman. Kalau teman-teman klik ya tombol dua dimensi tersebut, itu akan mengubah tampilannya dari dua dimensi menjadi 3D. Iya, betul. Teman-teman ngebikin game dua dimensi segala macam itu sebenarnya tuh dalam posisi dunia 3D gitu teman-teman. Hanya saja memang ya diinin lah disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan coba klik sini ya, klik kiri di sini dan saya akan coba ngerotate ya teman-teman ya. Dan yang teman-teman lihat ya, di sini ada Z dan Z axis gitu yang
berputar dalam mold kita gitu teman-teman. Kalau kita ngemutarnya, ngerotate-nya gitu teman-teman, ya saya akan mencet tombol E gitu. Ya teman-teman lihat kalau saya tuh ngerotasikannya itu sekitaran biru gitu ya, yang eh, dimana dia tuh ngerotate sekitaran Z gitu, dan juga sedikit gitu ya teman-teman. Di Unity itu ya ada game yang basically 3D games gitu ya, dimana kita ngelok kamera gitu dengan cara kita memencet tombol dua dimensi tersebut gitu teman-teman. Ya oke, dan di sini kita hanya menggerakkan benda pada sumbu X dan Y. Kenapa? Karena kita akan membuat game dua dimensi teman-teman. Oke?